Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share ascendant Sun dan Moon Capricorn. Dalam Vedic disebut dengan Makara. Vedic menggunakan sistem perhitungan sidereal, yaitu memperhitungkan derajat muncul dan tenggelamnya bulan, sehingga periodenya berbeda dengan Western Astrology. Untuk Vedic, periode Capricorn atau Makara di 14 Januari sampai 11 Februari. Sementara dalam Western, Capricorn periodenya 21 Desember sampai 19 Januari. Capricorn berelemen tanah atau elemen bumi dengan lambang kepala banteng. Kalau dalam kartu tarot, mewakili Devil. Capricorn adalah Makara, zodiak dengan Lord Saturnus. Saturnus lambang kebijaksanaan, kedisiplinan, dan kemandirian. Untuk sebagian astrologer mengatakan bahwa pengaruh transit, retrograde, atau reinvention Saturnus ini menakutkan bagi beberapa orang. Tentunya jika degree Saturnusnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saya juga sudah pernah post tentang Sade Sati. Nah, ini ada erat kaitannya dengan Capricorn. Coba teman-teman cek di video sebelumnya yang sudah saya tayangkan tentang Sade Sati ini, karena ini cukup penting untuk menambah referensi teman-teman untuk Lord dari zodiak Ascendant, Sun, ataupun Capricorn. Secara kolektif, energi Ascendant, Sun, dan Moon, Capricorn atau Makara memiliki kualitas kepemimpinan. Dengan karakter bijaksana, dermawan, simpatik, cenderung menuntut dirinya untuk perfeksionis, fokus dan optimis pada tujuan, rajin, tekun, pekerja keras, tidak terlalu ingin pamer karena memiliki sifat rendah hati. Namun, terkadang keras kepala, atau bahkan memiliki sikap intimidasi, memaksakan jalan pikirannya kepada orang lain. Terkadang tabah, tapi terkadang memaksa. Mudah beradaptasi, pemberani, sedikit memiliki rasa dendam, introvert, menyukai ilmu-ilmu pengetahuan, target kursi kepemimpinan, dihormati. Dalam urutan zodiak Capricorn, meskipun berjiwa kepemimpinan, Capricorn ataupun Makara menempati urutan ke-10 setelah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan kemudian Capricorn. Dalam chart Lagna ataupun Navamsha, houses ke-10 menempati aspek kehidupan manusia, area kehormatan, profesi, bisnis, karir, life purpose duniawi, tujuan hidup duniawi, pengejaran dan kedudukan, apa yang didapat dari sosial, entah itu pengakuan ataupun kebanggaan diri. Houses ke-10 juga berputar di area gengsi, status dalam masyarakat, bisa melihat apakah ada perubahan profesi, kenaikan pangkat atau jabatan, apakah berhasil dalam mengejar profesi dan karir, mengenai perdagangan, pakaian, semua hal-hal anugerah duniawi. Oke teman-teman, sekarang silakan lihat monitor. Saya tampilkan chart Lagna dari Ascendant Capricorn atau Makara. Di angka 10, ini adalah Capricorn, menempati houses pertama. Tulisan berwarna biru adalah Caracas dalam setiap houses. Saya tidak mendapatkan chart seperti zodiak lainnya, jadi kurang begitu lengkap, tetapi akan saya jabarkan juga pada video ini. Jika ascendant adalah Capricorn atau Makara, sudah pasti di houses kedua ada Aquarius, houses ketiga Pisces, houses keempat Aries, houses kelima Taurus, houses keenam Gemini, houses ketujuh Cancer, houses kedelapan Leo, houses 9 ada Virgo, houses 10 ada Libra, houses 11 Scorpio, dan houses ke-12 Sagittarius. Perhatikan di angka 10, Capricorn Ascendant, itu adalah houses pertama. Rules atau Lord dari Capricorn adalah Saturnus. Caracas dari houses pertama adalah Sun dan Mars. Capricorn berelemen bumi, Saturnus juga berelemen bumi. Sun dan Mars berelemen api. Artinya, meskipun Capricorn dianggap sebagai energi kepemimpinan, kewibawaan, dan kemandirian,
terlihat bahwa Capricorn Ascendant kekurangan elemen udara dan elemen air. Kekurangan elemen inilah yang membuat Capricorn bersikap bossy atau memerintah, inginnya memimpin dan inginnya menerapkan pola pikirnya atau mindsetnya sendiri kepada orang lain, seperti memaksakan orang lain harus mengikuti caranya. Tetapi di satu sisi, jika seorang manusia memiliki Ascendant Capricorn atau Moon di Capricorn atau Sun di Capricorn, maka seseorang itu pasti bisa memimpin dirinya, mengeluarkan dirinya sendiri dari masalah atau menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupannya secara mandiri. Akan berupaya membuat dirinya tidak melekat ke orang lain, tidak berharap ke orang lain. Padahal mungkin dilupakan bahwa ketika seorang pemimpin menjadi pemimpin, pastinya ada asisten, karyawan, atau disebut dengan bawahan. Kalau tidak ada mereka, bagaimana Capricorn bisa disebut menjadi pemimpin? Seperti syarat suatu negara kan adanya rakyat. Kalau tidak ada rakyat, maka tidak akan ada negara. Energi Sun dan Mars, dua elemen api ini, Sun adalah Leo dan Mars adalah Aries, mendominasi energi Capricorn, yang pada dasarnya Capricorn adalah elemen bumi. Mirip dengan Taurus. Kalau Taurus saya sebut sebagai api dalam sekam, saya ibaratkan seperti adanya api di dalam perut bumi. Kalau Capricorn, api di atas bumi. Tidak ada elemen angin, artinya api tidak akan membara. Tidak ada elemen air, maka api tidak akan padam. Energi Sun dan Mars bisa menguasai Capricorn. Disinilah muncul ambisi, obsesi, impulsif yang begitu besar. Emosional yang tidak terkendali, berapi-api, memerintah, dan bayangan saya seperti bos yang kesannya intimidasi banget dan menyeramkan. Ini akan Capricorn rasakan sebelum Capricorn bisa menyeimbangkan dirinya dengan remedies ataupun self-healing dari planet oposisinya. Dan orang-orang di sekitar Capricorn juga bisa melihat ini, karena dari karakter cara ngomong Capricorn yang ngotot atau intonasinya yang tegas dan cenderung otoriter, layaknya membenarkan kata-katanya dan perbuatannya sendiri di dunia ini yang paling benar. Sikap kebijaksanaan Capricorn yang pada dasarnya dimiliki karena Lord adalah Saturnus dan elemennya adalah bumi, bisa tenggelam oleh energi dari elemen api Sun dan Mars. Maka titik masalah yang paling besar di dalam diri Capricorn adalah keegoisan. Maka zodiak yang paling egois menurut saya adalah Capricorn, bukan Aries dan bukan Sagittarius. Karena Capricorn dekat sekali dan sangat mudah menggapai kekayaan dirinya, potensi dirinya. Elemen bumi adalah hal-hal material di dalam duniawi. Di dalam kartu tarot, elemen bumi dilambangkan dengan pentacles, koin emas. Sehingga jika Capricorn melupakan kebijaksanaan dan tidak mengadopsi sikap rendah hati, maka akan sangat terlihat jiwa kepemimpinan yang otoriter. Di dalam relationship, jika energi seorang perempuan lebih tinggi, Capricorn, maka ada kecenderungan dominan di dalam hubungan relationship, ingin mengendalikan pasangannya. Jika mendapatkan pasangan berelemen Venus, mungkin bisa nurut, tetapi kalau berpasangan dengan elemen api, maka Capricorn akan terbakar dan rasanya sulit untuk menaklukkan Aries, Sagittarius, dan Leo. Pasti Capricorn akan mengambil jalan mundur apabila menjalin hubungan dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada rasa kayak nggak bisa aja memimpin dirinya karena tidak berhasil memimpin pasangannya, jadi lebih memilih untuk berpisah agar bisa menjadi raja di diri sendiri. Di titik terendah, hal-hal yang menjadi permasalahan dari Capricorn ini adalah, tadi sudah saya katakan, titik egonya. Pemimpin hanya satu, benar. Maka Capricorn merasa dirinya lah satu-satunya yang berhak memimpin atau yang paling terbaik. Sehingga Capricorn sering tidak menyadari. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang tersenyum, menghormati, memiliki dendam, amarah, kebencian, dan sentimen terhadap Capricorn.
sehingga bisa menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Capricorn, atau lebih pertama kali bertepuk tangan ketika Capricorn mengalami musibah. Sehingga Capricorn akan sering dihadapkan dengan orang-orang yang memakai topeng kepalsuan. Pura-pura cinta, pura-pura sayang, pura-pura patuh, pura-pura nurut, padahal di belakang tidak begitu respect terhadap Capricorn. Dan sulitnya Capricorn untuk bisa menemukan teman yang humble dengannya, karena beberapa teman akan sungkan untuk bicara dengan Capricorn, seperti ada rasa berbeda vibrasi dengan Capricorn. Sehingga Capricorn akan sering didera rasa kesepian. Namun Capricorn akan memilih untuk mempertahankan prinsipnya walaupun berada dalam situasi kesepian. Dalam bersosialisasi, Capricorn tidak mengejar uang, karena Capricornlah kekayaan sejati. Lebih sering Capricorn adalah tambang emas bagi teman-temannya atau bagi lingkup sosialnya. Capricorn memiliki ingatan yang sangat tajam, jadi tidak jarang orang-orang Capricorn itu bisa menggunakan 5 bahasa. Dilema Capricorn adalah dilema kepemimpinan diri. Capricorn tidak bisa disetir atau dikendalikan atau dikuasai oleh orang lain. Sehingga ketika Capricorn dikuasai oleh orang lain, Capricorn seperti raja yang kehilangan tahta, pemimpin yang tidak memiliki negara, pejabat yang tidak memiliki kursi. Jadi kayak ngerasa itu hanya status kosong. Sehingga pengejaran Capricorn adalah mendapatkan kedudukannya kembali di mata orang-orang yang dia cintai atau dia sayangi. Untuk beberapa orang, jika Capricorn lemah di dalam dirinya, maka energi Capricorn justru harus dibangkitkan agar bisa mengambil keputusan, agar bisa memandirikan diri. Yang saya maksud memandirikan diri bukan berarti bisa cari uang sendiri dan bisa cari makan sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi ini terkait dengan identitas. Seperti sebuah kursi yang tidak bisa diduduki orang lain. Hanya Capricornlah yang menduduki kursi itu karena jatah kursi hanya satu. Saya banyak menggunakan kata-kata ibarat agar teman-teman bisa memahami. Karena banyak orang yang tidak akan memahami energi Capricorn jika bukan Capricorn Sun, Moon, atau Ascendant. Karena Capricorn adalah jiwa kepemimpinan. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana sulitnya jadi pemimpin. Hanya bisa ngedoktrin dan menuntut banyak hal kepada Capricorn. Padahal Capricorn tidak mungkin mengambil keputusan tergesa-gesa, terburu-buru. Semuanya penuh pertimbangan. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, untuk remedies ataupun self-healing, Capricorn adalah di houses ke-7, yaitu oposisi dari houses pertama. Ada Cancer. Rules atau Lord dari Cancer adalah Moon, ditambah juga Jupiter ya, teman-teman. Di sini tidak ada tulisan Jupiternya. Tadi saya katakan ini chart saya dapat dari googling ya. Kemudian Karakas dari houses ke-7 adalah Venus. Sudah terlihat ya teman-teman, Venus adalah elemen bumi, Cancer adalah elemen air, Moon juga elemen air. Maka Capricorn harus bisa mengadopsi atau mengambil energi dari Venus dan juga Cancer. Capricorn harus mencintai dirinya, harus menghargai dirinya. Tidak akan ada orang lain yang menghargai Capricorn kalau Capricorn tidak menghargai dirinya. Ini adalah takdir ketika seorang manusia memiliki ascendant Sun atau Moon di dalam dirinya, maka manusia itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Apakah pemimpin dalam golongan manusia ataupun memimpin dirinya sendiri, seminimalnya memimpin keluarga. Dialah orang yang diharapkan di dalam lingkup circle-nya untuk mengambil keputusan, untuk melindungi, bahkan untuk tempat bersandar orang-orang yang berada dalam circle-nya. Bukan mereka yang menentukan jalan Capricorn, tetapi Capricornlah yang menentukan jalan mereka. Karena ini tugas Capricorn. Untuk mendapatkan kehormatan, maka Capricorn harus menghormati dirinya. Karena kehormatan tidak diminta, tetapi kehormatan adalah penghargaan yang diberikan oleh orang lain kepada Capricorn. Capricorn juga harus memberikan kasih sayang, kelembutan, tutur sapa yang baik dalam perintah-perintahnya, dalam edukasinya, dan dalam bimbingan-bimbingannya, agar yang mendapatkan perintah dari Capricorn tetap memiliki kesan baik terhadap Capricorn. Kemudian energi dari Cancer, elemen air dengan Moon, harus
Capricorn adopsi, yaitu Moon ini adalah energi batin. Jadi ketika Capricorn mengadopsi energi Moon, maka Capricorn harus menggunakan batinnya. Tidak hanya menggunakan logika dan pikirannya yang sering menganggap bahwa orang-orang tidak mampu seperti dirinya. Tidak berpikiran bahwa saya juga bisa, masa kalian gak bisa sih? Saya aja mampu, masa kalian gak mampu sih? Ini harus dilepaskan dari pikiran Capricorn. Gunakanlah perasaan dan lebih sensitif lah, lebih peka lah terhadap situasi, orang lain, kondisi, dan apapun yang terjadi di dalam lingkungan Capricorn. Tuntutan untuk orang-orang yang terlahir dengan ascendant Sun dan Moon Capricorn adalah menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan empati. Jika sudah mengadopsi energi Venus, Moon, dan Cancer di oposisi houses pertama Capricorn, maka Capricorn sudah menjadi pemimpin yang bijaksana sebenar-benarnya. Dan inilah yang didambakan oleh orang-orang sekitar circle Capricorn. Kemudian trikona dari Capricorn adalah Taurus dan Virgo. Mereka ini berelemen sama dengan Capricorn, yaitu elemen bumi. Capricorn memiliki kualitas yang sama dengan Taurus. Ini saling melengkapi antara Capricorn dan Taurus. Hanya saja Capricorn sering menjadikan Taurus sebagai pijakannya untuk mendapatkan kehormatan dan kesuksesan, karena Taurus memiliki elemen air dari Jupiter dan elemen bumi dari Venus. Bisa saja dalam kehidupan yang support Capricorn dari sisi uang adalah Taurus. Pelajaran spiritual yang didapat adalah trigger yang terkait tentang materi. Kemudian dengan Virgo, Capricorn bisa mendapatkan kualitas, potensi, bakat yang dimiliki oleh Virgo dan juga Taurus. Square dari Capricorn adalah Pisces, Taurus, Virgo, dan Scorpio. Mereka ini terlahir dalam kehidupan Capricorn sebagai soulmate, bisa sebagai orang tua, anak, kakak, adik, pasangan, sahabat, teman yang baik, siapa saja. Memiliki chemistry yang sangat dekat dengan Capricorn dan gak bosan bersama dengan Capricorn. Memahami Capricorn. Dan Capricorn tentu saja memiliki kedekatan koneksi dengan Pisces, Taurus, Virgo, dan Scorpio. Dengan Aquarius, Sagittarius, Gemini, dan Leo, Capricorn tidak begitu cocok. Namun saya sampaikan bahwa ketidakcocokan ini perlu dihitung lebih detail lagi dengan data yang akurat, karena bisa saja ketidakcocokan ini berasal dari ascendant Sun ataupun Moon, Aquarius, Sagittarius, Gemini, ataupun Leo. Dengan Aries yang berada di houses keempat Capricorn, Capricorn harus menghormati Aries. Karena di Caracas houses keempat ada Moon dan Jupiter. Capricorn dan Aries bisa bekerja sama dan solid serta bisa meraup rezeki, keuntungan yang banyak jika join dalam bisnis ataupun pendidikan. Aries bisa saja dalam wujud orang tua ataupun pemimpin dari Capricorn ataupun leader ataupun guru. Capricorn harus respect terhadap Aries karena Aries lordnya adalah Mars. Mars adalah Caracas houses pertama. Capricorn seakan numpang ya di housesnya Aries. Ya, harus baik-baik lah ya. Sering terjadi konflik dengan figur ibu. Sering adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan keinginan antara Capricorn dan figur ibu. Atau bisa saja Capricorn dihadapkan dengan ibu yang terlalu obsesif terhadap Capricorn atau terlalu protektif terhadap Capricorn. Sehingga energi Aries terkadang mengendalikan Capricorn. Nah, disinilah Capricorn harus melepaskan energi Aries, bukan berarti memutuskan, tetapi Capricorn harus bisa mengambil alih kepemimpinan dirinya. Dengan Libra yang berada di houses ke-10, Lord atau Rules dari Libra adalah Venus. Caracas di houses ke-10 ada Saturnus, Mercury, Jupiter, dan Sun. Ya, houses ke-10 adalah milik Saturnus, sehingga di sini terlihat bahwa karir Capricorn akan cemerlang. Capricorn akan memiliki profesi yang baik ya, jadi sebagai seorang profesional memiliki keahlian pada beberapa bidang.
karena terlihat di houses ke-10 Capricorn perfect. Semua elemen ada di sana. Libra elemen udara, Venus elemen bumi, Saturnus elemen bumi, Merkuri elemen bumi, Jupiter elemen air, dan Sun elemen api. Lengkap ya. Libra ini juga adalah salah satu remedies ataupun self-healing untuk Capricorn. Libra adalah lambang keadilan dan kestabilan. Sehingga Capricorn juga harus mengadopsi sikap dari Libra, yaitu bersikap adil ketika menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan. Maka Capricorn harus mendengarkan kedua belah pihak, kiri dan kanan, depan dan belakang. Tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi harus dengan berpikir panjang dan bijaksana. Life purpose dari Capricorn adalah mendapatkan penghormatan. Jika memang itu adalah tujuan Capricorn, maka sekali lagi saya katakan, penghormatan itu tidak diminta, pengakuan itu tidak diminta, tetapi diberikan oleh orang lain karena melihat Capricorn patut untuk dihormati dan patut untuk dijadikan pemimpin atau guru yang disayangi. Meskipun Capricorn menganut prinsip keras untuk mendidik, untuk menjadikan seseorang itu seperti produk ciptaannya ya, tetapi tetap saja apabila yang dibentuk itu adalah manusia, harus menjaga perasaan manusia itu dengan energi Moon di oposisi houses pertama Capricorn. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini sudah mulai memahami ya tentang energi Capricorn Ascendant, Sun, dan Moon. Jika Moon berada di Aquarius, di Gemini, di Leo, atau di Sagittarius, maka Capricorn membutuhkan remedies, ataupun penyembuhan, ataupun self-healing, ataupun penangkal ya, agar ke depan tidak terulang kejadian yang sama, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Lord dari Capricorn adalah Saturnus. Dikenal ada periode Saturnus transit yaitu Sade Sati, dan itu adalah masa tersulit dalam kehidupan manusia, tetapi tidak semua manusia juga mengalami masa tersulit di Sade Sati, tergantung degree masing-masing perhitungan chart manusia itu. Oke teman-teman, saya akan bacakan pengaruh Saturnus dalam setiap houses, dan ini berlaku untuk semua zodiak. Perhatikan pada chart Lagna ataupun Navamsha teman-teman. Jika di houses pertama, maka Saturnus akan memberikan peninggian status, memiliki rumah sendiri, bisa menjadi pemimpin negara, raja, atau pemimpin kota, setidaknya memimpin suatu komunitas dan dihormati, disegani, dan diagungkan. Jika Saturnus berada di houses kedua, maka memiliki kemakmuran duniawi, tetapi sangat perhitungan banget dari pengeluaran uang, apalagi memberikan uang kepada orang lain. Jangankan uang, harta juga sangat perhitungan. Namun memiliki sikap keadilan dan memiliki kesenangan di hari tua karena banyak tabungan. Jika Saturnus di houses ketiga, memiliki kedermawanan, kehidupan yang nyantai, sangat memperhatikan kebersihan fisik, rendah hati, kata-katanya akan cenderung diturutin oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan memiliki keberanian dalam berkomunikasi. Jika Saturnus di houses keempat, waspada penyakit jantung, karena houses keempat atma karakasnya adalah Jupiter. Beberapa memiliki masalah dengan figur ibu dan selalu merasa tidak bahagia. Ini seperti tidak memiliki rasa syukur ya. Jadi harus lebih diperhatikan anugerah apa yang sudah didapatkan agar lebih bersyukur. Jika Saturnus berada di houses kelima, sering merasa mengalami beban yang berat dalam kehidupannya. Bisa dikendalikan teman hanya karena berharap berteman dengan seseorang, namun bisa memimpin masa remajanya dengan baik. Beberapa akan merasa tertekan oleh perintah orang tua atau perintah guru, atau bisa saja perintah-perintah dari seseorang yang dihormati, dan harus bekerja keras. Jika Saturnus berada di houses ke-6, memiliki nafsu makan yang tinggi, memiliki keberanian untuk menaklukkan saingan, rival, atau musuh, namun cenderung memiliki kesombongan. Jika Saturnus berada di houses ke-7,
Memiliki sikap dominan dalam partnership atau relationship, intimidasi terhadap pasangan, dan bisa bersikap kejam. Jika Saturnus berada di houses ke-8, wajib diwaspadai karena ini menggambarkan penyakit yang harus melakukan pengobatan rutin ke dokter. Jika Saturnus berada di houses ke-9, memiliki keahlian, tetapi jika keahlian ini tidak ditempatkan pada media yang benar, bisa saja membawa kesengsaraan. Memiliki kemampuan membaca kitab dengan fasih, bisa terkenal melakukan perjalanan, dan kemakmuran bisa didapat karena ilmu pendidikan. Jika Saturnus berada di houses ke-10, bisa kaya, terpelajar, menjadi pemimpin, dan terlibat dalam kegiatan pertanian. Jika Saturnus berada di houses ke-11, memiliki kekayaan, berani, sehat, dan diberkahi uang, harta, serta warisan. Jika Saturnus berada di houses ke-12, ada perasaan tertekan, mungkin akan bermasalah dengan problem litigasi, masalah dengan pemimpin, dan bisa mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Apa yang saya sampaikan di sini hanya sebagian yang saya anggap patut untuk saya tampilkan dan dikonsumsi untuk umum. Beberapa perhitungan Vedic ada banyak hal yang tidak boleh di-share secara umum, dan ini hanya bisa dilakukan dengan personal reading berbayar. Harap teman-teman memaklumi. Saya pikir cukup sampai di sini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Nantinya jika ada tambahan saya akan post di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.